Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 19083AF, kelas reguler B19, jurusan Diploma 3, Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Ingin mempresentasikan hasil kerja modul etnofarmakologi. Baiklah, modul 1 membahas tentang kajian literatur, di mana modul ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang penyakit yang menjadi topik kegiatan praktek lapangan. Di sini saya mengambil dua jenis penyakit, yaitu penyakit asam urat dan kolesterol. Yang pertama yaitu penyakit asam urat, adalah penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Pada kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan keluar melalui urin. Faktor pemicu yaitu makanan yang berzat purin tinggi yang dikonsumsi, seperti jeroan hewan, hidangan laut, dan daging merah. Kedua, banyak mengkonsumsi minuman dengan gula tinggi dan minuman beralkohol. Ketiga, menggunakan obat-obatan dengan jenis tertentu, seperti obat pengencer darah, obat penghambat enzim, dan obat-obatan kemoterapi. Ciri-ciri penyakit yaitu sendi mendadak nyeri, kesulitan berjalan karena nyeri. Yang kedua yaitu penyakit kolesterol, adalah peningkatan salah satu lebih kolesterol, fosfolipida, dan triglycerid. Adapun faktor pemicu yaitu penyebab penyakit yang pertama yaitu umur, 2 perokok, 3 stres, 4 pola makan tidak teratur, dan beberapa jenis gejala atau ciri-ciri penyakit: rasa nyeri di dada, bagian depan atau lengan, dan angina ketika seseorang mengalami stres atau sedang melakukan kegiatan fisik yang berat. Baiklah, modul 2 yaitu membahas tentang observasi lapangan, yang berisi tentang kegiatan observasi lapangan praktek etnofarmakologi di lapangan, di mana kita mendapatkan informasi tentang pelayanan kefarmasian di dalam lingkungan hidup masyarakat. Modul 3 ini membahas tentang inventarisasi tanaman obat. Modul ini diharuskan berinteraksi dengan masyarakat tentang pemanfaatan tanaman obat dalam proses penyembuhan penyakit diderita di lingkungan masyarakat setempat. Responden pertama yaitu bernama Naharia, umur 60 tahun, alamat Kampung Barabatu, Kabupaten Pangkep, di mana beliau menggunakan dua jenis tanaman untuk membuat ramuan tradisional, yaitu jahe dan daun serikaya. Yang pertama yaitu cara pengobatan jahe. Diambil 1 ruas jahe, kemudian diparut. Kemudian jahe ditempelkan di bagian tubuh yang terasa nyeri selama 10-15 menit. Penggunaan obat selama 3 hari sehari. Yang kedua yaitu daun serikaya. Cara pengobatannya yaitu diambil 5 lembar daun serikaya, lalu diberi 2 gelas air, lalu dimasak sampai menjadi 1 gelas.
diminum 2 kali sehari. Responden kedua yaitu bernama Hajra, umur 70 tahun, alamat Jalan Hartako Indah, Kota Makassar, di mana beliau menggunakan 2 jenis tanaman untuk membuat ramuan tradisional, yaitu daun kersen dan daun Afrika. Cara pengobatan daun kersen: diambil daun kersen sebanyak 10 lembar, kemudian dibersihkan. Setelah itu dimasak daun kersen dan tambahkan 2 gelas air. Jika hasil rebusan daun kersen tersisa 1 gelas, diminum 3 kali sehari. Yang kedua yaitu daun Afrika. Cara pengobatannya yaitu diambil 7 lembar daun Afrika, kemudian bersihkan, setelah itu dimasak hingga tersisa 1 gelas, diminum 2 kali sehari. Modul 4 membahas tentang kajian tanaman obat, di mana modul 4 membahas tentang pemanfaatan tanaman berkhasiat obat yang digunakan masyarakat dalam pengobatan secara empiris, di mana empiris itu ialah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau pengetahuan. Dan pada modul 4 kita membahas tentang kandungan senyawa aktif pada bagian tanaman yang digunakan. Dan pada modul 4 saya memiliki 4 jenis tanaman, yaitu yang pertama, jahe memiliki kandungan senyawa aktif flavonoid yang dapat menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Yang kedua, serikaya memiliki senyawa flavonoid. Flavonoid juga menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Yang ketiga yaitu daun kersen memiliki kandungan senyawa aktif flavonoid, saponin, dan tanin yang juga dapat menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Dan yang terakhir, daun Afrika memiliki senyawa aktif kalium yang juga dapat menurunkan tekanan darah pada tubuh. Dan yang terakhir, modul 5 yaitu membahas tentang rencana inovasi, di mana di modul 5 kita akan membahas tentang pembuatan suatu produk agar mahasiswa dapat menjadi mahasiswa yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan suatu ide dan pemikirannya. Adapun rencana produk yang saya buat adalah pembuatan kapsul herbal dari ekstrak daun kersen untuk pengobatan kolesterol. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.